Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Sesosok orang yang misterius tiba-tiba saja menyerang Kranggaik dan anak buahnya. Kranggaik yang bekas tangan kanan begal ireng menjadi kelimpungan. Selain menyerang secara tiba-tiba, serangan itu pun menggunakan racun yang mematikan. Siapakah sosok misterius itu? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Tak lama, dari sebuah pohon besar, melayang turun sesosok tubuh berpakaian serba hitam. Dan dia mendarat 7 tombak tepat di hadapan Kranggaik dan anak buahnya. Kranggaik sendiri sedang berusaha mati-matian melawan racun yang mulai menggerogoti saraf-saraf di tubuhnya. Dikerahkannya seluruh hawa murni dari pusat tubuhnya agar racun itu dapat ditawarkan. Paling tidak, mampu menahan gerak racun agar tidak merusak jaringan tubuhnya lebih lanjut. Namun, usaha itu tampak tidak membawa hasil. Tubuhnya makin lemas tak karuan. Sementara, seluruh anak buahnya yang memiliki ilmu lebih rendah telah ambruk semua tanpa tenaga. Betapa nikmatnya hidup tanpa dapat berbuat apa-apa lagi, sindir sosok berpakaian hitam penuh nada ejekan. Kalau tak ditolong orang, maka kau tidak bisa minum atau makan. Maka kau akan mati pelan-pelan dan penuh penderitaan. Dengan kemurkaan yang berkecamuk di dalam dada, Kranggaik menatap lawan di depannya. Dalam keremangan cahaya obor yang terpancar dari dalam rumah, orang itu sulit dikenali. Hanya satu yang diketahui Kranggaik, kalau lawannya adalah wanita. Itu pun hanya dari suaranya saja. Kau hanya kecoa pengecut, maki Kranggaik murka. Siapa bilang aku pengecut? Aku hanya berusaha bijaksana terhadap diriku. Kau tak mungkin kukalahkan karena kepandaianmu jauh lebih tinggi dariku. Lalu, apa salahnya kalau aku membuatmu sedikit lemah agar dapat kukalahkan? Bukankah itu adil? Resek. Hihihi. Dunia ini kenapa seringkali jadi aneh? Banyak maling teriak maling. Banyak orang kotor sepertimu menuduh orang lain nista. Bajingan busuk yang kau katakan kepadaku. Apa tak kau sadari kalau dirimu lebih busuk daripada bangkai? Kila wanita berpakaian serba hitam itu. Kuhabisi kau, kiat! Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Kranggaik segera menyerang. Memang tak ada guna lagi banyak bacot dalam menghadapi musuhnya. Makin lama mengulur waktu, maka tubuhnya makin melemah saja. Itu tentu akan lebih menguntungkan lawan. Lagi pula, dia lebih memilih mati dalam pertempuran adu nyawa daripada mati perlahan akibat racun yang kini masih terus menggerogoti tubuhnya sedikit demi sedikit. Tak tanggung-tanggung lagi, Kranggaik melabrak lawan. Jurus pamungkasnya yang bernama Gajah Murka Melumat Mangsa dikeluarkan. Sepasang tangannya bertaut menjadi satu. Seperti belalai gajah, kedua tangannya mencoba meremukkan kepala orang berpakaian serba hitam ini. Wut! Namun, sabetan tangan Kranggaik luput
ketika lawannya dapat berkelip cepat ke bawah dengan menekuk satu kakinya ke bawah. Sementara kaki yang lain merentang ke belakang. Hiya! Bersama satu teriakan melengking, orang berbaju serba hitam itu balas menyerang. Jemarinya yang lurus meregang menusuk ulu hati Kranggaik. Kalau ditilik dari serangannya, tampaknya dia tidak ingin membiarkan lawannya hidup lebih lama. Buktinya, tusukan tadi adalah serangan mematikan yang disertai racun ular laut. Yang mampu membinasakan lawan dalam beberapa kedipan. Wus! Meski tubuhnya kian melemah, Kranggaik ternyata masih mampu menghindari tusukan orang berpakaian serba hitam itu. Tubuhnya segera dibuang ke samping kiri dengan deras, meski beberapa saat limbung. Lalu, segera otot kakinya direnggangkan agar kuda-kudanya dapat tegak kembali. Tapi wanita berpakaian serba hitam itu rupanya tidak ingin memberinya kesempatan sedikit pun. Hiat! Satu sabetan menyamping dari wanita berpakaian serba hitam itu, menyusul. Jari-jarinya secepat kilat mengarah pada tenggorokan pemimpin perampok itu. Untunglah Kranggaik masih mampu mengangkat sepasang tangannya, sehingga dapat memapaki jari lawan agar tidak merobek tenggorokannya. Plak! Benturan pergelangan tangan terjadi. Akibatnya, wanita berpakaian serba hitam itu terdorong beberapa tindak ke belakang. Dari sana, dapat terlihat kalau dirinya masih jauh di bawah Kranggaik dalam hal tenaga dalam. Meskipun keadaan lelaki setengah baya itu makin melemah. Rupanya, kau hanya perempuan kemarin sore yang hanya pandai bermain racun. Cemooh Kranggaik memancing kemarahan lawan. Kau boleh berbicara sesukamu sebelum membisu selamanya. Geram perempuan berbaju hitam itu. Kemudian dia mulai menyerbu lagi. Iya. Kali ini, perempuan itu mengeluarkan sebuah senjata aneh berbentuk tombak sepanjang lengan. Pada ujungnya terdapat jari-jari yang melingkari batang tombak. Dengan sepasang tangannya, tombak itu diputar seperti baling-baling. Jari-jari sepanjang jengkal lengan yang berputar di ujung tombak mendadak mengeluarkan asap kehijau-hijauan yang kemudian menebar akibat angin yang ditimbulkan putaran jari-jari tombak. Tentu saja sasaran tebarannya adalah ke arah Kranggaik. Sebisa-bisanya Kranggaik melenting ke belakang beberapa kali. Namun, dorongan angin yang ditimbulkan tombak berjari-jari milik lawan rupanya lebih cepat mengembuskan asap racun yang bernama perontok raga. Akibatnya, asap itu langsung menyapu tubuh Kranggaik di udara. Aaah! Terdengar teriakan memilukan dari mulut lelaki kekar itu. Sebelum sampai di tanah, satu persatu bagian tubuhnya berpencaran ke bagian yang berbeda. Sungguh dahsyat pengaruh racun itu, dan Kranggaik sudah terbujur kaku, mati. Memang pantas kalau jurus pamungkasnya dikeluarkan untuk menghadapi lawan. Tubuhnya semakin lemah, membuatnya tak bisa lagi bertahan lebih lama menghadapi gempuran-gempuran perempuan itu. Niatnya untuk mengadu jiwa tak kesampaian. Ternyata lawan telah lebih dahulu melepaskan serangan dengan cara mengerikan. Begitu telah mengirim Kranggaik ke neraka, penyerang aneh itu melabrak anak buah Kranggaik habis-habisan, laksana banteng ketaton. Seluruh bajingan itu dihajarnya sampai menemui ajal satu demi satu di ujung tongkat mautnya. Hanya dengan mengerahkan 25 jurus, penyerang berbaju serba hitam itu telah membantai habis mereka semua. Kini, mayat-mayat bertebaran mengerikan. Dan sekitar tempat ini sudah seperti tempat penjagalan hewan saja.
Hutan Watu Abang kini hening. Rintih hewan malam serta desak angin menyelimuti keheningan sekaligus membawa kabar kematian. Dalam kehidupan, manusia seringkali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit terjawab. Tentang kematian yang mesti datang, tentang nasib yang sulit diduga, juga tentang hakikat hidup itu sendiri. Sebagai manusia, pendekar Slebor pun tak luput dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit terjawab. Di antara banyak pertanyaan hidup, persoalan asal-usul dirinya lah yang paling mengusik hari-harinya belakangan ini. Setelah pendekar Slebor yang bernama Andika ini mengetahui kalau dirinya masih termasuk keluarga kerajaan Alengka, ketika menemukan lukisan Ki Sabta Cakra di istana, dia memutuskan untuk mencari orang tuanya sekaligus mencoba menguak asal-usul dirinya. Untuk lebih jelas, silakan tonton serial Pendekar Slebor dalam episode Dendam dan Asmara. Berhari-hari, Pendekar Slebor tengah menyusuri desa demi desa, bukit demi bukit, hutan, dan sungai dalam usaha mencari orang tuanya. Sepanjang perjalanan, benaknya selalu digerayangi pertanyaan. Siapa ibunya? Siapa pula ayahnya? Kenapa dirinya dibuang di dalam hutan? Apa salahnya? Apakah dia anak haram? Perjalanannya dihantui berbagai macam pertanyaan, benar-benar menyiksanya. Ibarat berjalan di dalam hutan semak berduri. Namun, begitu tekadnya terus bergelora sehingga tak membuatnya menyerah. Bukan Andika kalau tidak keras hati dan tidak kepala batu. Kini pendekar Slebor tiba di sebuah desa ketika hari telah menjelang petang. Matahari tersuruk lelah di sudut barat cakrawala. Cahayanya tampak menciptakan sapuan lembayung di hamparan langit. Memasuki mulut desa, mata pendekar Slebor menemukan kedamaian di sini. Kelengangan menyelimuti, jauh dari hiruk-pikuk sebagaimana kota peraja. Rumah-rumah panggung yang berdiri berdekatan seperti hendak memperlihatkan keakraban antar penduduknya. Apa nama desa ini ya? Gumam Andika seraya terus melangkah. Tak beberapa jauh memasuki desa, Andika merasakan kedamaian. Namun mendadak, tiba-tiba, kedamaian itu lebur oleh suatu lengkingan nyaring seorang wanita. Kesiagaan yang terlatih dalam dirinya membuat pendekar Slebor segera bergerak. Begitu terkejutnya sehingga tanpa sadar tubuhnya terus melenting. Namun bibirnya segera mencibir ketika menyadari kebodohannya ini. Manusia setengah goblok, kenapa mesti melenting kalau tidak ada yang menyerang? Rutuk Andika memaki diri sendiri ketika kakinya mendarat di sebuah batang pohon. Dan seketika, pendekar Slebor bergegas melesat dari satu pohon ke pohon lain menuju asal jeritan. Tak begitu sulit untuk menentukan arahnya. Selain pendengaran yang tajam, jaraknya pun tak terlalu jauh. Maka sebentar saja, Andika telah tiba di tempat kejadian. Dengan amat ringan, kakinya menjejak di sebatang pohon yang amat kecil. Tanpa warisan kesaktian dari pendekar lembah kutukan, seumur hidup hal ini tak akan bisa dilakukannya. Ranting yang semestinya hanya kuat menahan tubuh seekor burung kenari, nyatanya tidak patah ketika dihinggapinya. Dari ketinggian seperti itu, Andika bisa leluasa melihat keadaan di bawah. Dan ketika matanya menangkap puluhan mayat yang bergelimpangan di pekarangan-pekarangan rumah, gerahamnya menjadi bergemeletuk. Jiwa kependekarannya seketika bergolak. Astaga, pembantaian keji macam apa pula ini? Desis Andika geram. Kiranya
apa yang telah disaksikan Andika di desa itu? Daripada penasaran, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.